terus kemudian Jerman nih, penyimpanan motor ini. Nah itu sudah luar biasa, berarti beliau itu sudah sangat terkenal. Tapi yang menariknya bagi kita ini, kok seorang Bapak Ahmad Tohari lebih memilih untuk tinggal di Tinggarjaya. Nah itu apa yang melatar belakangi Bapak untuk kenapa tetap tinggal di sini, kemudian tidak hijrah ke kota, mungkin kota besar begitu? Apakah ada misi kebudayaan tertentu mungkin Bapak? Monggo. Ya, terima kasih. Saya setelah tamat SMA, kemudian masuk fakultas kedokteran tapi gagal, lalu pindah jalur ke dunia jurnalistik, dunia wartawan. Jadi terjatuh hari yang berbeda di Jakarta, saya tidak betah. Jadi saya pulang ke kampung karena pengalaman kecil saya di kampung sangat saya sukai. Jadi saya pulang ke desa ini dan menulis artikel, menulis cerita pendek, menulis novel dari kampung ini. Tapi ya tetap diantarkan ke Jakarta juga, seperti itu. Nah, kenapa saya menjadi pengarang? Itu sebetulnya akarnya jauh ke dalam riwayat kekanak-kanakan saya. Jadi mengarang itu berarti kita hadir di dunia imajinasi. Tanpa kekuatan imajinasi tidak akan lahir seorang. Lalu munculnya imajinasi itu dari mana tadi? Sejak anak-anak imajinasi saya sudah dipancing-pancing oleh pengalaman di musola terutama. Ketika kecil saya mengaji di musola, itu guru-guru ngaji saya sering menceritakan sesuatu yang ada dalam dunia khayalan saya, dunia imajinasi saya. Ialah ini agak romantis tentang surga yang katanya dihuni oleh 72 bidadari, 40 bidadari. Khayalan saya berkembang, mulai berkembang. Mestinya kalau 40 bidadari ada yang berwajah Jawa, ada yang berwajah Cina, ada yang berwajah Eropa. Dalam hati saya pilih yang Jawa saja. Itu khayalan. Terus juga ada khayalan tentang malaikat penyangga langit. Pernah berkhayal tentang malaikat penyangga langit? Belum pernah ya? Malaikat penyangga langit itu ialah sesuatu kekuatan maha besar yang membatasi alam nyata dengan alam black hole kalau orang sekolahan itu. Itu kalau kedua alam ini bertemu tidak ada pemisahnya, habislah alam raya ini.
saya berkata saat itu. Jadi dunia kaya itulah yang meneliti saya ketika saya masuk ke sini. Kemudian tahun 65 saya sudah SMA kelas 2, terjadilah pembunuhan orang-orang PKI oleh Jenderal Soeharto yang menurut saya keterlaluan. Saya melihat sendiri orang-orang kampung yang mestinya cuma tamat SD, tidak tahu menahu, ditembaki di depan mata masyarakat. Berkali-kali saya melihat pembunuhan seperti itu dan saya mulai gelisah. Ini apa? Ada apa dengan Indonesia? Itu menggelisahkan saya sampai tahun 79 ketika saya mulai menulis novel Romeo. Saat itu saya sudah menjadi redaktur di sebuah harian nasional di Jakarta. Jadi pengetahuan umum saya itu dituntut berada di atas rata-rata. Kalau cuma pengetahuan rata-rata nggak bisa lolos jadi redaktur. Jadi memang saya punya pengetahuan umum yang di atas rata. Dari mana pengetahuan umum itu? Dari membaca. Setiap hari saya membaca sejak saya kelas 3 sekolah dasar. Kebetulan bapak saya cukup maju tahun 1958 sudah berlangganan koran namanya Harian Duta Masyarakat. Itu yang membimbing saya masuk ke dunia literasi lebih jauh. Nah, kemudian langkah kedua saya adalah ini yang mudah-mudahan ditiru oleh anak-anak sekarang, rajin membuat catatan harian. Ditulis pakai tulisan tangan itu penting sekali. Menulis catatan harian itu berarti kita mengajari diri sendiri bagaimana mengumpulkan pengetahuan dan bagaimana melancarkan kita dalam berbahasa Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan dengan permintaan maaf kepada ibu-ibu sekalian, jangan merasa telah mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Karena bahasa yang stagnan, yang tidak ditambah setiap hari, itu ya tidak akan ada pertumbuhan dalam kebahasaan. Bagaimana caranya menambah pengetahuan bahasa dan keterampilan menulisnya? Wajib membaca setiap hari, entah itu koran, entah itu majalah, entah itu buku. Sekaligus dikasih contoh kepada para murid bahwa ibu guru adalah seorang oknum yang suka membaca. Sudah begitu waktu itu. Baik sekali kalau ibu tampil di depan kelas atau datang ke sekolah nyampi buku bacaan. Entah apalah, jangan HP melulu, karena HP baik tapi tidak cukup untuk menjadi pecinta buku. HP tidak bisa sepenuhnya menggantikan membaca adalah menabung pengetahuan.
mengasah bahasa juga mengasah logika kita. Orang yang suka membaca, orang yang bahasanya baik, pasti logikanya baik. Seperti logika ya, cara berpikir, ketata seperti itu menjadi. Nah, dari hal ini saya ingin menceritakan tentang yang namanya Trigatra bahasa. Sudah pernah mendengar? Bu, sudah pernah istilah Trigatra bahasa? Belum pernah mendengar, Bu? Baru mendengar? Wah, mana ya? Jadi kita menjadi warga negara Republik Indonesia semuanya wajib membangun Trigatra bahasa. Trigatra bahasa. Gatra bahasa pertama adalah kita diwajibkan wajib menguasai bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kalau seorang ibu guru menguasai bahasa Indonesia dengan lisan, maka penyampaian pelajaran yang disampaikan kepada murid adalah bahasa prima, bahasa tanpa hambatan, sehingga murid akan bisa menangkap secara optimal. Kata yang pertama, menguasai bahasa Indonesia dengan lisan maupun tulisan. Ibu masih suka menulis atau itu penting sekali. Menulis apa loh? Menulis apa saja. Biasanya yang ditulis itu kan yang romantis gitu, yang cinta itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah Tuhan yang cinta juga nggak apa-apa. Atau kalian mungkin tidak sering upaya, juga sering membuat kita ingin menulis hal-hal yang sudah disukai. Jangan menuliskan setiap hari. Misalnya begini, ini tanggal berapa? Sekarang? 9. Tanggal 9 Februari. Saya bangun subuh, lalu sholat subuh, lalu menyediakan makan pagi untuk suami dan anak-anak. Ada sedikit heboh dengan anak-anak yang rewel atau bertengkar dengan suami. Besok apa? Besok apa? Besok apa? Kalau hal itu dilakukan selama 6 bulan terus menulis, ibu sudah menjadi penulis. Itu sudah lancar menulis. Saya masih punya buku catatan harian yang saya tulis pada tahun 1961. Belum ada lahir ya. Ini tahu isinya. Ini tanggal 2 bunyinya begitu. Jam 2 siang. Saya berada di pos ikan asin Pasar Lago. Itu senang banget ya. Saya melihat seorang kakek yang cuma sandukan sarung menjaga dagangannya segunung terasi. Lalat hijau berterbangan kemana-mana. Ini yang paling penting, bagian penting dari catatan harian itu.
Saya tidak tertarik pada si kakak, apalagi tertarik pada kasihnya. Saya lebih tertarik pada cucu yang sangat cantik. Nah, saya udah kelas 2 loh, sudah ada setrum itu. Seperti itu. Nah, itu ditulis. Hal-hal seperti itu ditulis. Kalau itu sudah berlangsung 6 bulan, Bapak Ibu sudah menjadi penulis karena sudah tidak ada hambatan menumpahkan apa yang ada di pikiran menjadi teks. Kalau itu tidak dimulai, ya kapan mau jadi penulis? Seperti itu. Artinya apa sebetulnya? Penulis itu orang biasa kok, bukan orang yang pinunjul, udah orang biasa saja. Jadi saya setuju Arswendo Atmawiloto yang mengatakan mengarang itu apa? Itu pertama. Asal dimulai pasti apa? Mulainya di mana? Membaca banyak-banyak positif. Nanti akan terinspirasi untuk ikut menjadi penulis. Terus terang dulu, saya juga hanya sangat suka membaca. Tidak berani berkhayal menjadi penulis. Karena apa? Karena di atas umur saya itu ada Rendra, ada Khairul Anwar, ada Buya Hakka, nama-nama yang sudah begitu besar. Jadi saya tidak berkhayal menyamai mereka. Tapi lama-lama seorang teman menegur setelah membaca cerita pendek yang saya tulis dalam kertas, pakai buku itu. Ini ceritamu kayaknya baik, mengapa tidak diketik dan dikirimkan ke penerbit? Nah, atas dorongan teman saya mengetik cerpen itu, lalu saya dikirim ke penerbit. Betul diterbit. Rasanya kayak melamun saya melihat nama saya pertama kali muncul di media massa. Tambah-tambah ada honornya. Nah, mulailah saya suka. Lalu kenapa Ronden begitu? Ronden itu sebetulnya merupakan simpati saya yang mendalam terhadap orang-orang Partai Komunis Indonesia yang ditembaki oleh Soekarno. Saya menontonnya itu 3 kali di depan mata. Tentara-tentara dari orang itu dengan seenak menembaki orang-orang PKI itu yang saya kira cuma tamatan istilah. Orang lalu situ tuh bisa berhenti. Dan diberitakan di luar negeri orang-orang PKI yang dibunuh Soeharto itu 50.000 orang. Itu kejadian nyata atau film yang Bapak saksikan? Itu eksekusi di depan mata saya. Ya. Yang menembak itu tentara yang melucuti bajunya sendiri pakai pakaian sipil. Tapi saya tahu karena orang kuning, saya tahu dia pensiunan tentara. Ditembak itu menurut saya tak perlakuan. Tetapi diam-diam kemudian menyusul berita. Ini berita tingkat tinggi. Ternyata CIA terlibat di dalam pembunuhan. Ngerti CIA, ngerti? Central Intelligence of America, agen rahasia Amerika. Kenapa mereka membunuh orang PKI? Karena di balik otak mereka itu sudah ada rencana mau menjadikan Indonesia pasar produksi mereka besar-besar. Jadi kelompok yang punya potensi melawan
semenjak Amerika itu harus dibersihkan dulu, dan orang yang disuruh membersihkan itu namanya Soeharto. Betul, setelah itu 65 pada tahun 70 lahirlah undang-undang pokok penanaman modal asing yang dinilai oleh seorang Cina yang nasionalis bernama Dr. Ernest Wikiangi mengatakan dengan undang-undang penanaman modal asing ini habislah kedaulatan Indonesia. Sekarang kita sudah tidak punya kedaulatan apapun, tidak politik, tidak ekonomi, tidak kebudayaan. Bubar beri. Nah, sayang sekali pengetahuan seperti ini kurang dimiliki oleh para murid SMP. Jadi nasionalisme kita sudah habis dengan apa? Ya dengan kebudayaan kebudayaan kapitalis itu. Sayang sekali, karena saya sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Masa saya melawan arus yang begitu besar tadi. Saya memberi pengantar sekian saja, karena saya ikut dia dari kemarin ingin menunggu pertanyaan dari para ibu ini. Iya. Nah, coba sekarang pertanyaannya dimulai dari berita bahasa itu. Bagaimana menguatkan kemampuan berbahasa Indonesia? Coba berawal dari situ. Silakan ibu bertanya. Nanti saya sebagai orang yang berpengalaman menjadi wartawan, pengalaman menjadi sastrawan, tentu saja punya pengetahuan bahasa Indonesia. Ini agak sombong. Pengetahuan bahasa Indonesia itu sudah diuji ketika saya mau masuk menjadi redaktur di Harian Merdeka Jakarta. Silakan bertanya. Ya, itu tadi penyampaian sekelumit dulu dari Pak Ahmad Wali. Ada yang bertanya dulu Bapak Ibu terkait dengan tadi? Oke, monggo Pak Sarno, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Wali, yang terhormat rekan-rekan guru SMP Suprayodika Cibadak. Yang ingin saya tanyakan dalam hal ini sekilas Pak, terkait tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang novel Ronggeng Dukuh Paruh Pak, karya Bapak yang paling terkenal dalam hal ini. Saya terkesima Pak terkait dalam cerita Ronggeng Dukuh Paruh ini kan menceritakan perintil seorang penari yang dalam hal ini berasal dari Dukuh Paruh Pak. Memangnya dalam hal ini Bapak waktu membuat atau menciptakan novel tersebut, Bapak ada dalam hal ini di dalam hati Bapak gambaran-gambaran si Ronggeng Dukuh Paruh itu ada dalam kisah nyatanya Pak. Ini saya tanyakan dalam hal ini karena dalam hal ini cerita-cerita itu sangat mengena Pak. Mulai dari kebudayaan di desa Serintil itu, ruangan-ruangan, kemudian alam dan sebagainya itu digambarkan begitu nyata Pak. Ini saya tanyakan seperti itu. Sehingga dalam hal ini saya sangat tertarik sekali dengan cerita-cerita yang ada di dalam Ronggeng Dukuh Paruh. Terima kasih Pak. Ya, satu dulu ya. Tapi saya minta nanti banyak yang bertanya. Begini, betapapun
novel Ronggeng Tugu Baru adalah karya fiksi, karya khayalan. Walaupun begitu, ada peribahasa di dalam dunia sastra yang bunyinya tidak ada karya fiksi berangkat dari kekosongan. Jadi memang ada pemantiknya. Pemantiknya begini. Di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat itu masih ada tradisi ronggeng gunung, di mana ronggeng gunung itu dalam keyakinan lokal di sana itu merupakan personifikasi dari Dewi Kesuburan. Kalau di Pasuruan itu Dewi Pohaci namanya, kalau di Jawa Tengah ini Dewi Sri namanya. Dewi Padi. Lalu di Banyumas ini dulu ketika saya anak-anak, pentas lengger ya, bukan pentas lengger itu selalu digelar secara spontan oleh para petani yang merasa senang karena telah memanen padi. Jadi artinya tarian ronggeng dulu itu rada-rada sakral, sehingga tidak memasang tarif. Orang menggelar tikar, mematok obor, belum ada listrik, belum nggak punya petroman, obor, menari di situ, lalu penonton itu menyabarkan, memberikan sawer itu kepada ronggeng. Biasanya pakai mori Pak. Iya seperti itu. Cuma di mana-mana ada kekonyolan, ada kejahilan yang jadi orang mau nyawer itu bukan dilempar ke ikan, tapi langsung diselipkan ke bukan saja yang kenakalan itu selalu itu dan itu secara kita benar. Lalu begini, pada tahun 65 itu kalau pakai bahasa yang sastrawi itu saya melihat saudara-saudara kita yang ditembaki oleh tentara, padahal mereka semua desa. Soal komunisme itu pasti lebih tahu saya dari, tapi mereka dibunuh secara sangat pelanggar hak asasi manusia tanpa pengadilan, tanpa hukum. Dan saya menjadi saksi beberapa kali pembunuhan seperti itu. Nah, tentu saja saya menulisnya itu takut diciduk. Dan yang saya takut itu dua. Satu itu kaumnya bapak saya. Bapak saya itu kaum NU. Bapak saya itu Kiai. Kan jadi pertanyaan, di mana-mana kalau seminar itu saya ditanya, satu hari katanya anak Kiai, kok nulisnya ronggeng, kayaknya orang Masjid. Orang main. Lalu saya menghindar untuk menjawab pertanyaan itu. Berkali-kali saya diam saja. Lama-lama pengen juga menjawab. Akhirnya
ketika seorang yang bertanya itu saya ketahui adalah seorang kiai muda dari NU. Jadi saya tanya pada dia, sampean NU ya suka tahlilan, saya suka. Ya suka tahlilan. Nah dengarkan ini, dalam tahlilan selalu dibacakan ayat kepunyaan Allah lah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah dia kan di bumi, jadi dia milik Allah. Kalau kamu jawab tidak, kamu kafir. Ayo jawab sekarang. Mengerti? Itu memang iya. Memang kalau kita ini meyakini koruptor, maling, pencopet bukan milik Allah, kafir lagi. Angel ya oleh mana ya? Ada angel ya. Di akhirnya ini saya punya juga harus, walaupun pasti saya menghadapi pertanyaan dari kaum NU. Yang kedua adalah kaum militer. Pada suatu hari pas saya juga di rumah, ada jeep tentara berhenti di depan rumah mau mengambil saya, padahal saya tidak di rumah. Ibu saya, istri saya itu terkencing karena poyo-poyo, karena ada tentara mau mengambil saya dan mau dibawa ke Kopassus di Jakarta. Nah akhirnya saya dicari di Jakarta oleh Kopassus dan dibawa ke kantor Kopassus. Pertanyaannya itu pertanyaan khas tentara. Itu saja yang kita jawab. Saudara betul PKI kan? Akhirnya pertanyaan itu. Saudara betul kan PKI? Bukan saya itu. Suruh Rasul bergerak. Dipanggil lagi. Pertanyaannya seperti itu lagi. Saudara PKI kan? Bagaimana mengenai PKI? Akhirnya dia mungkin bosan, jadi dia minta jaminan. Kalau saudara betul bukan PKI, siapa yang mau menjamin? Nah, itu menyenangkan saya ternyata pernyataan itu, karena saya punya jaminan yang jempolan. Saya tulis nama dia yang jempolan itu, lalu saya tulis nomor teleponnya. Hubungi orang ini, dia akan mengatakan saya bukan orang PKI. Ternyata tentara nggak mau memanggil, menghubungi nama yang saya tulis, nomor teleponnya itu. Tahu yang saya tulis, namanya Abdurrahman Wahid. Jadi Abdurrahman Wahid mau menjadi jaminan saya bahwa saya selesailah saya begitu. Tapi dari hari minum di koran begitu. Kurang sejuk. Ada sebuah novel sampai di bawah-bawah besar. Tapi ya ini ada kabar gembira bahwa semester ini terjual 14.000 eksemplar. Sangat mengejutkan, saya sendiri kaget karena royaltinya kok gede amat. Ya begitu. Nah, dengan demikian ini saya kira saya sudah menggantikan posisi Pramudia anak satu yang menulis Bumi Manusia. Itu kan sudah meninggal lah. Saya masih menulis ini dan alhamdulillah saya pernah ketemu dan turut juga tahu saya menulis ini. Jadi saya sudah salaman, sudah ngobrol. Dia memberikan selamat bahwa saya bisa menulis seperti itu yang berani. Ya, ada PKI-nya, ada apa saya berani memberikan. Cuma begini, Pak Guru, saya kira
yang namanya komunisme itu sudah hampir lenyap di seluruh dunia. RRT sebagai negara komunis terbesar sudah menjadi kapitalis sekarang. Jadi jangan trauma kalau mendengar kata PKI, itu hal biasa, bagian sejarah yang akan hilang dengan sendirinya. Kalau ada murid yang tanya ke PKI kayak apa, dijawab seperti itu. Oke, terima kasih. Mari tanya lagi. Terima kasih Pak Farid. Sebelum lanjut, ini tadi ada sponsor dari Satria Publisher menyediakan buku bagi penanya. Jadi ini satu untuk Pak Sarno, monggo Pak. Terima kasih Satria Publisher sudah mendukung kegiatan kami. Oke, selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada yang mau dapat buku atau mau bertanya. Ini tujuannya bertanya atau mendapatkan buku? Monggo, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Tuhari selaku sastrawan yang kita banggakan, Bapak Wanda Tirta dan rekan-rekan MDMB Seberayung kita yang kami banggakan. Bapak, mohon maaf, saya ingin sekali bertanya. Sejak tahun 94 waktu saya kuliah, itu saya sudah diberi tugas oleh dosen saya untuk menganalisis tentang novel Bapak yang judulnya Rongeng Tugu Paro waktu itu. Kemudian di situ ada cerita bahwa untuk jadi seorang ronggeng itu kan salah satu syaratnya itu ada buka rambut. Nah, di sini teman-teman saya itu bertanya karena tahu saya itu dari Banyumas. Apakah betul-betul kalau mau jadi ronggeng itu harus ada acara buka rambut? Nah, Nun Sewu, ini mumpung saya ketemu di Bapak, ini betul-betul waktu itu ada dalam dunia nyata atau hanya imajinasi dari Bapak? Terima kasih. Terima kasih, monggo Pak. Ya, saya awali cerita ini dengan pertemuan saya dengan seorang yang sudah berusia 70 tahunan. Si orang ini, orang tua ini mengaku pernah menjadi pemenang dalam semacam lomba buka rambut. Justru novel ini dimulai dengan cerita seorang kakek dari sebuah pengalaman nyata. Kisahnya terjadi buka rambut itu nyata. Di daerah sini aja Pak. Seberang kali. Sangat terlalu berkata terlalu ya pokoknya seberang kali. Jadi di situ ada tradisi bahwa seorang yang mau menjadi orang itu harus mengalami kecelakaan. Menurut si kakek ini, buka kelambu itu memang seperti apa? Jadi sebuah tempat tidur yang pakai besi dulu kan ada ya, dan pakai kelambu, serba putih. Itu si calon ronggeng memang sudah tidur di situ seperti itu. Nanti kalau ada calon pembeli dengan bayaran yang tertinggi, ya dia yang akan tidur bersama ronggeng di dalam kelambu itu. Setelah yang kedua pintunya ditutup dan yang lain itu seperti itu. Biasanya ini si pemuda ini akan berkaur-kaur di mana-mana saya atau menang di Bapak.
bangga. Iya bangga. Ini kan peradaban tahun 1950-an, bukan sekarang. Nah, ya, jadi buka kelambu ini punah setelah masuknya intensifnya dakwah Islam baik yang dilakukan NU atau Muhammadiyah. Nah, yang begitu diharamkan lalu ada lagi di Purbalingga itu dulu ada yang namanya gowokan. Gowokan itu gowok itu seorang ibu, seorang perempuan yang berpengalaman melatih calon pengantin laki-laki. Wah ini ya kuno banget ya, kuno banget. Tapi itulah catatan sejarah kebudayaan kita seperti itu. Yang dulu. Jadi gowok itu perempuan berpengalaman disewa oleh untuk ini dan konon bukan hanya menemani tidur, tapi juga terpasang berdua, kondangan berdua. Dan orang yang sudah pada maklum itu kan dia gowok lah ditemani anaknya si anak seperti itu hal itu tidak. Itu juga sudah hilang itu gowok. Berarti kayak kawin kontrak ya Pak? Nah seperti itu kayak kontrak ya. Sekarang ada Ada filmnya juga. Gowok ada ya. Jangan-jangan dari novel saya. Seperti itu. Ya saya sebagai budayawan itu tidak pernah membenci suatu tradisi yang pernah ada itu ya. Itu kan nanti akan berganti dan berkembang seperti itu. Sekarang ternyata juga lengger bahkan punah diganti menjadi Gambyong Banyumasan. tunggal Pak. Setunggal ya itu ya. Pak Mat Soko bupatinya itu mengganti menjadi Gambyong Banyumasan. Ya nggak laku nama Gambyong itu tari keraton. Sedangkan lengger itu tariannya para petani. Jadi dari latar belakangnya saja sudah beda. Iya. Walaupun sama dalam ini ya Gambyong di keraton juga jadi jambalannya para pangeran sampai meluar. Oke, tanya lagi. Terima kasih Bu Sinta, Bu Muji. Terima kasih Bu Muji dari SMP 1 Gumelar. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Lanjut, Bapak Ibu mungkin barangkali ada yang ingin bertanya nih. Monggo Ibu. Bisa maju ke depan, nggak apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wanto Tirta serta yang kami hormati rekan-rekan MDIP Surabaya. Bapak mengenai tadi trilogi Trigatra bahasa Ngapura. Saya mencatat, saya lupa. Salah satunya kita wajib untuk menguasai lisan dan tulisan. Terang saya itu saya termasuk baru menjadi pendidik, tetapi saya punya keinginan untuk menulis walaupun saya masih sangat awam nih, sangat tidak bisa dari nol. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana supaya tulisan kita itu terkira saya nulis itu hapus walaupun baru nulis berapa kali kok dibaca lagi tidak enak kayak gitu loh Pak. Minta tipsnya supaya bagaimana kita bisa tulisan kita itu menjadi enak untuk dibaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana supaya tulisan kita enak dibaca. Ini guru bahasa Indonesia semua ya. Masih ingat pepatah Allah bisa karena biasa. Masih ingat pepatah itu? Jadi dibiasakan dulu menulis. Tulisan pertama pasti kalau dibaca sendiri mesem ya. Tulis yang lain terus karena menjadi penulis itu melalui sebuah proses, bukan ujuk-ujuk menjadi penulis. Kayak saya ini ya udah ujuk-ujuk jadi penulis robek buku baru ya. Sebelum ini ya ada novel-novel saya yang kurang baik, bahasanya masih seperti nggak lancar, itu sebuah proses. Jadi jangan takut melewati proses itu. Nah, ibu yang suka ditulis berbentuk apa? Puisi, cerita pendek. Ya. Untuk memperluas wawasan cerita pendek, wajib juga membaca cerita pendek yang lain yang sudah pada terbit. Saya menganjurkan membaca cerpen saya. Judulnya Dawir, Tula, dan Toto. Itu keluarga gelagat. Yang sangat realisme, menulis tentang kehidupan masyarakat bawah masyarakat paling miskin. Terus terang saya banyak terpengaruh oleh penulis-penulis terdahulu yang punya aliran sama, menulis orang-orang yang miskin. Nah, rasanya kalau menulis tentang orang kaya nggak ada jelas. Oh, musuh gejala enak, nggak usah diberitakan, nulis itu. Tapi orang-orang miskin itu bagi saya sangat religius. Kenapa? Karena ini keluar NU-nya ini. Di kalangan pesantren itu diyakini ada hadis qudsi yang menceritakan tentang dialog antara penghuni neraka dengan Tuhan. Penghuni neraka bertanya, ya Tuhan, kenapa engkau masukkan ke neraka? Tuhan menjawab, engkau aku masukkan ke neraka karena engkau tidak menjenguk tetanggamu yang sakit. Ingat-ingat ya, kalau ada tetangga yang sakit dan tidak nengok, mendoakan supaya sembuh, syukur bisa memberi obat, kita diancam mati. Nah, kalau tetangga yang sakit itu adalah satu RT, gimana? Kita harus menyatakan simpati paling tidak kepada mereka, syukur bisa memberikan melalui mekanisme RT. Tentu saja kalau orang satu RT, itulah perbincangan antara penghuni neraka dan Tuhan seperti itu. Ingat,
kita sudah menolong tetangga apa belum? Jangan-jangan belum. Ada tangganya dilarikan ke rumah sakit, kita menerima apa? Mari kita perbaiki yang seperti itu, karena ini ancaman Tuhan seperti itu. Artinya juga bahwa kehidupan kita ini sebetulnya kehidupan bersama. Kita ini makhluk sosial, kehidupan kita sesama. Kita tidak bisa hidup sendiri. Pernah dicoba oleh seorang Amerika kalau tidak salah. Dia menghilang ke dalam hutan dan hidup sendiri. Dia bikin api sendiri, bikin menangkap mau sendiri, tidak tahan. Orang memang memerlukan orang lain. Jadi kita memang memerlukan tetangga. Ya seperti itu. Masih lagi. Terima kasih Bu Sinta. Monggo. Cukup ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, ini bukunya masih ada, ini 3 barangkali ada yang mau bertanya. Ini monggo Ibu yang di belakang. Monggo Ibu bisa ke depan. Oh dari situ, ini monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi berkaitan dengan karya-karya Bapak Ahmad Dhani Putra, saya ingin ini Pak, ingin sekali itu bertanya apa sih yang melatar belakangi karya Bapak Ronggeng Tubuh Paut itu sehingga Bapak itu menulis karya tersebut. Jadi saya ingin apa sih yang melatar belakangi Bapak menulis karya sastra Ronggeng Tubuh Paut itu, kemudian sebelum-sebelumnya apakah Bapak lewat mimpi atau apa? Karena itu sangat menarik sekali Pak, karya Bapak yang itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi dikatakan tidak ada karya fiksi berangkat dari kekosongan. Ini pada tahun 60 sampai tahun 65, urutannya lalu kan? Partai Komunis Indonesia itu punya underground itu organisasi bawahan yang bernamanya Lekra. Lekra itu lembaga kesenian rakyat. Nah, di dalam Lekra itu ada tokoh yang sangat agresif yang mengklaim semua tradisi kesenian rakyat adalah Lekra. Dari main kata perkataan, kamu kan rakyat kan, ebek rakyat kan, lender rakyat kan, ya kamu rakyat. Seperti itu. Nah, karena tercatat sebagai Lekra, banyak seniman-seniman Lekra yang ditahan, diciduk oleh polisi. Banyak di antara mereka itu ditembak. Kalau golongan A itu ditembak mati, kalau golongan B itu dilempar ke Pulau Buru, kalau golongan C cuman dilempar ke Nusa Kambangan. Itu sangat tidak manusiawi, sangat melanggar HAM. Tetapi tidak ada yang berkutik kok melawan kekuatan Pak Harto itu. Sehingga saya menjadi sempat melihat beberapa kali eksekusi terhadap orang-orang PKI yang menginspirasi
dengan penuh keprihatinan menulis ronggeng tubuh para. Jangan pada akhir buku ini di bab ketiga saya sudah mulai mengatakan PKI. Nah, apalagi kalau Bapak Guru ditanya PKI itu apa, para murid tanya itu jawab saja. PKI adalah Partai Komunis Indonesia yang sampai tahun 66 itu sah, bukan partai terlarang sampai tahun 66. Baru pada keputusan MPRS nomor sekian, komunisme dan marxisme dilarang. Jadi sebelum itu sah, partai yang sah. Kalau para murid saya seperti itu. Sedangkan PKI itu ya boleh dikatakan suatu paham komunisme betul-betul yang tidak percaya kepada yang ketuhanan, tidak bisa disebutkan seperti itu. Oke, apalagi Bu? Terima kasih. Monggo Ibu, Bapak yang lainnya barangkali mau bertanya lagi, ada lagi? Ibu siapa? Ibu siapa tadi? Monggo. Ada lagi? Cukup kalau ini kalau ini tadi temanya kan bahasa Indonesia ya? Iya, temanya tentang menggali sastra budaya lokal. Oh, seperti itu. Ya, budaya lokalnya di Banyumas ketika tahun 60-an itu ya memang hanya dua, Lengger dengan Ebek itu di kalangan orang lapangan. Di kalangan pesantren itu keseniannya itu bersandi sama rodat seperti itu. Yang sekarang sudah pada aksi muda ya, yang sekarang sudah pada hilang. Bahkan yang sebelumnya saya dengar itu macapat juga tidak kedengaran lagi. Sayang sekali itu bentuk-bentuk sastra lisan yang sebetulnya mengandung ajaran yang kaya, yang namanya macapatan. Atau ada ibu guru yang bisa menyanyikan lagu Jawa? Ada Bu? Tidak. Ibu itu tersenyum bisa nyanyi Jawa? Enggak? Enggak, kalau malu. Atau panjenengan itu nyanyi Jawa? Salah satu. Oke, coba Pak. Utamaning wong awrit iki den abiso angenaki mana marang sapodo badane bepadening tubuh anak kena panggawe becik wes manis ing basa pasuki minten ngao kang padha biasakno ing siang tanah irati dunya mitragarso. Pertanyaan untuk Bapak Sabirin. Itu gandang gula namanya. Ya Pak, terus gandang gula. Jadi pelajaran di sekolah itu masih ada menyanyi enggak? Masih ada. Iya. Iya budaya. Anak-anak disuruh maju suruh nyanyi ke depan. Iya. Biasanya nyanyi apa? Satu busa, satu baca. Saya khawatir kalau di sekolah SMP itu sudah tidak diajarkan praktik menyanyi.
kekhawatiran saya itu muncul karena cucu saya di SD Negeri Tinggarjaya 1 tidak diajarkan menyanyi, sama sekali tidak diajarkan menyanyi. Bu gurunya tidak bisa menyanyi. Itu jangan main-main, dampaknya bisa jauh. Karena menyanyi itu sebetulnya ekspresi usaha memperhalus jiwa. Jadi kalau anak-anak tidak bisa menyanyi, jangan-jangan jiwanya juga tidak bisa halus. Menyanyi dan menari itu sama pentingnya untuk memperhalus perilaku anak-anak. Menari masih ada di SD? Iya, itu ya. Ada yang bisa praktek menari nggak? Guru seni. Guru seni, harus guru seni ya. Kalau di SMP kan gurunya guru mata pelajaran Pak. Oh iya. Oh, guru belajar. Oke, jadi apa namanya, menari dan menyanyi itu adalah suatu proses yang berkelanjutan demi memperhalus jiwa anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin ini sedikit apa ya namanya, game sedikit ya Bapak Ibu, ada sedikit kuis dari panitia, dari pengurus. Nanti kami akan menguji coba seberapa khatam Bapak Ibu dengan karya Bapak Ahmad Tuhari. Nanti permainannya adalah tebak judul, begitu. Jadi nanti saya akan membacakan potongan ceritanya. Bapak Ibu silakan nanti angkat tangan dan sebutkan judulnya. Sudah siap, Gi? Coba nanti ada sedikit pinggisan, Gi, Bu Sidi, dari pengurus, dari panjenengan semuanya. Yang pertama, novel ini berkisah tentang seorang wanita bersuamikan penderes kelapa berwajah Jepang yang melarikan diri ke Jakarta dan terus jerumus di dunia malam kelas atas karena masalah rumah tangga. Iya, berkisar merah, betul? Betul, tepuk tangan Ibu Sina. Pupur, iya. Wow, luar biasa, dikasih buku novel mengandung baru. Ibu yang saya Bu April. Bubur, non sewunya ada bisa juga. Dapat 2 jadinya. Ada lagi? Siapa yang bisa menjawab ini? Kuis kedua. Ini merupakan cerita legendaris tentang seorang kuli angkut batu kali yang selalu belum selesai, tapi sudah dijawab ya, sudah, gak apa-apa. Ibu Rohmayati, oke. Terima kasih Bapak Ibu Rohmayati dari SMP 1 Cilangok. Terima kasih. Oh, langsung ya, ternyata sudah mempersiapkan. Kuis yang ketiga ini. Ini paling lokal. Cerpen ini menceritakan pertemuan tak terduga tokoh aku dengan seorang wanita di dalam mikrobus. Judulnya diambil dari nama 2 daerah yang menjadi rute perjalanan tersebut. Pak Ahmad Tuhari langsung boleh. Bolehlah tadi nampak? Ya, tidak ada? Tidak ada yang bisa? Cluenya ini ada cerpen menceritakan pertemuan tak terduga tokoh aku dengan wanita di dalam mikrobus. Judulnya diambil dari nama 2 kecamatan yang menjadi rute perjalanan. Wangun Jatilawan. Betul ya Pak Ahmad Tuhari. Nggih. Bu Sinten, Bu Septi, terima kasih. Moga Bu Septi bisa nyambung. Wangun Jatilawan. Tapi ini cuma 2 habis ya. Iya. Rezeki. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Begitu demikian dari perbincangan kita hari ini. Mungkin sekian dulu. Mungkin barangkali sebelum kita closing, sebentar.
sebelum closing, kami ingin Pak Ahmad Tohari memberikan motivasi kepada kami selaku guru bahasa Indonesia yang mengajar anak-anak Gen Z, kalau sekarang Gen Z, yang notabene itu sekarang sudah hidup dalam dunia digitalisasi. Mohon motivasinya untuk kami, Pak, sedikit. Terima kasih. Ini yang akan saya sampaikan itu cuma 4 kata. Ada di dalam bahasa Latin. Scripto ergo sum. Bahasa Indonesianya, aku menulis maka aku lahir. Tolong kita. Aku menulis maka aku lahir. Artinya, bila kita menulis maka kita maujud atau eksis. Contohnya begini, Khairil Anwar, kenal ya, penyair legendaris Khairil Anwar. Siapakah Khairil Anwar? Khairil Anwar itu orang sangat miskin, sering minta makan pada temannya, bahkan juga kena penyakit. Tetapi karyanya masih diingat oleh kita semua. Jadi betul kan, aku menulis maka aku lahir dan akan tetap dikenang. Khairil menulis maka Khairil lahir dan akan kenang dalam kesusastraan Indonesia. Sekarang dibagi. Ada yang lahir sebagai gubernur. Masih ingat gubernur Jawa Tengah pada tahun 1960 itu siapa? Belum lahir, Pak. Mulai ya. Kalau udah lahir pun tidak akan ingat. Siapakah Menteri Pendidikan sebelum yang sekarang? Kita tidak bisa menyebut. Gampang sekali lupa. Tetapi orang yang punya karya namanya tetap dikenal. Contohnya Khairil Anwar. Khairil Anwar itu punya dua puisi yang sangat terkenal, yaitu yang berjudul Aku. Lalu yang kedua yang berjudul Catatan buat diri Tamailah. Itu bagi saya paling baik. Catatan buat diri Tamailah. Khairil itu orang Medan, besar di Jakarta, tetapi bisa menulis tentang pohon pala dan hutan pala di Maluku dengan begitu hidupnya. Itu Khairil. Nah sekarang ibu-ibu yang mengajari anak-anak di zaman digital itu bagaimana ya? Itu bagaimana? Itu suatu tantangan yang luar biasa. Saya kira harus diterima juga keadaan yang demikian. Maka ibu bisa menganjurkan kepada anak-anak, silakan tulis puisi di jajan Anda. Kalau sudah ditulis, coba ditulis di kertas, bacakan di depan kelas. Itu saya kira suatu tahapan untuk mereka mengenali kesusastraan Indonesia dan mulai membangun bahasa Indonesia. Juga jangan lupa bahwa
tanpa bahasa Indonesia yang dulu dikembangkan dari bahasa Melayu Riau, Indonesia akan tidak bersatu seperti sekarang ini. Jadi bahasa Indonesia telah menjadi pengikat persatuan bangsa Indonesia yang sangat nyata. Kita pergi ke Aceh, mereka tahu bahasa Indonesia. Kita pergi ke Irian, mereka tahu bahasa Indonesia. Jadi penting sekali bahwa peran ibu yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada para murid hendaknya disampaikan seperti itu. Ini betul-betul bahasa persatuan yang nyata, bukan cuma jargon, tapi sebuah kenyataan yang hidup. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Tohari. Alhamdulillah, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ahmad Tohari. Alhamdulillah, pesan yang sangat mendalam bagi kami sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Banyumas, Bapak, khususnya di Suprayon 3 di Aji Barang, Bubelar, Pakuncen dan Cilongok. Gitu. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Tohari yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada kami yang luar biasa. Semoga Bapak senantiasa sehat di Bapak ini dan terus berkarya. Mungkin ada karya baru. Mudah-mudahan kita tunggu, mudah-mudahan ada karya baru dari beliau Bapak Ahmad Tohari. Demikian untuk acara hari ini, bincang-bincang dengan Bapak Ahmad Tohari. Saya selaku moderator untuk membawakan acara pada hari ini. Barangkali ada banyak tutur kata yang tidak berkenan dan tingkah laku yang tidak pas. Kami mohon maaf. Bila hitofik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa. Souvenir dari Satria Publisher untuk moderator dan ketua MP. Oh, iya, terima kasih. Dari Satria Publisher. Monggo Bu Suki, ada pertanyaan dari Satria Publisher. Terima kasih. Kami sampaikan kepada moderator yang telah memandu acara demi acara. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata kepada Bapak Ahmad Tohari sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih dari MGMP Bahasa Indonesia Suprayon 3 Kabupaten Banyumas. Kepada Bu Suki MPD kami persilahkan.